Halo Sobat Juara, perkenalkan saya Vincentius Tata Fabian, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dari Prodi Teknologi Informasi. Di video ini, saya akan menjelaskan materi terkait logika dalam matematika diskusi. Mari simak penjelasan berikutnya. Dalam ilmu matematika, kamu juga dapat mempelajari logika. Tujuan belajar materi logika matematika ini supaya kamu dapat lebih mahir dalam menarik kesimpulan suatu pernyataan. Jadi, kedepannya kamu tidak asal menduga sesuatu deh. Agar kamu semakin paham mengenai materi logika matematika, yuk simak pembahasan berikut ini. Logika merupakan hasil pertimbangan akal pikiran yang dituangkan melalui kata dan bahasa. Dan logika matematika merupakan pengambilan suatu kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut ditarik dari beberapa pernyataan. Pernyataan atau proposisi merupakan kalimat tertutup atau kalimat yang memiliki kepastian nilai benar atau salah, bahkan tidak keduanya. Contohnya, 6 adalah bilangan genap. Ini merupakan proposisi bernilai benar ya teman-teman, karena 6 memang angka genap. Contoh kedua, kucing berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sampai sini sudah salah ya, karena kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Jadi proposisi ini bernilai salah. Contoh ketiga, Dita anak yang baik. Ini bukan merupakan proposisi ya teman-teman, karena sifat baik itu bersifat relatif. Bisa saja saya menilai Dita ini anak yang baik, tetapi teman saya menilai Dita ini bukan anak yang baik. Untuk perangkai proposisi, yaitu terdiri dari 5: negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Ingkaran atau negasi merupakan pernyataan yang memiliki nilai kebenaran yang berlawanan dari pernyataan atau proposisi semula. Apabila pernyataan awal bernilai benar, maka pernyataan barunya bernilai salah. Begitu juga sebaliknya. Jika pernyataan semula bernilai salah, maka pernyataan barunya bernilai benar. Contohnya, P. Besi memuai jika dipanaskan. Ini pernyataan yang bernilai benar. Dan negasi P. Besi tidak memuai jika dipanaskan. Nah, ini pernyataan yang bernilai salah. Berikutnya, disjungsi. Disjungsi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung atau. Suatu disjungsi akan bernilai benar jika salah satu pernyataan bernilai benar atau kedua pernyataan bernilai salah. Contohnya seperti pada tabel ya teman-teman. Nah, untuk contoh, P. Paus adalah mamalia. Q. Paus adalah herbivora. Maka P disjungsi Q, paus adalah mamalia atau herbivora. Selanjutnya, konjungsi. Konjungsi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan oleh kata hubung dan. Suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Contohnya, P 3 adalah bilangan prima. Q 3 adalah bilangan ganjil. P konjungsi Q 3 adalah bilangan prima dan ganjil, dan ini pernyataan bernilai benar. Selanjutnya, implikasi. Implikasi merupakan proposisi majemuk sebab akibat yang dihubungkan oleh kata hubung jika, maka. Dalam hal ini, P disebut sebagai anteseden atau penyebab, sedangkan Q disebut sebagai konsekuen atau akibat. Contohnya seperti pada tabel. Contoh, P. Adi belajar dengan giat. Q. Andi lulus dalam ujian. P implikasi Q, jika Andi belajar dengan giat, maka Andi dapat lulus ujian. Pernyataan ini bernilai benar. Selanjutnya, biimplikasi. Biimplikasi merupakan proposisi majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung jika dan hanya jika. Suatu proposisi bernilai benar bila mana memiliki nilai kebenaran yang sama. Untuk kejelasannya bisa dilihat pada tabel. Contohnya yaitu P 30 kali 2 sama dengan 60. Q 60 adalah bilangan ganjil. Maka P biimplikasi Q 30 kali 2 sama dengan 60 jika dan hanya jika 60 adalah bilangan ganjil.
Ini merupakan pernyataan yang bernilai salah. Untuk contoh soal bisa disimak berikut ini ya teman-teman. Amati pernyataan berikut ini. P. Hari ini Ahmad pergi ke toko buku. Q. Hari ini Ahmad pergi ke supermarket. Pertanyaannya, ubah kedua pernyataan datasi dengan logika matematika di bawah ini. Kita mulai dulu dari yang A. P konjungsi Q. Nah, konjungsi ini kata hubungnya apa teman-teman? Ya betul, pakai dan. Jadi jawabannya, hari ini Ahmad pergi ke toko buku dan ke supermarket. Ya betul ya teman-teman jawabannya. Selanjutnya yang B. P konjungsi negasi Q. Nah ini hampir sama seperti yang A, hanya saja yang Q ditambahkan negasi. Negasi itu tidak ya teman-teman. Jadi hari ini Ahmad pergi ke toko buku dan tidak ke supermarket. Ya betul ya jawabannya teman-teman. Selanjutnya yang C. Negasi P konjungsi Q. Nah ini karena P-nya negasi jadi ditambahkan tidak. Jadi jawabannya, hari ini Ahmad tidak pergi ke toko buku melainkan pergi ke supermarket. Ya betul jawabannya. Betul ya teman-teman. Selanjutnya yang D. Negasi P konjungsi negasi Q. Nah dua-duanya tidak nih, berarti tambahkan tidak aja. Jadi jawabannya, hari ini Ahmad tidak pergi ke toko buku dan tidak ke supermarket. Ya betul jawabannya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja pembahasan materi terkait logika matematika. Sampai jumpa video berikutnya.